Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Maria Utup. Nah, ini saya baru selesai membuat sambal oncom ya teman-teman. Hari ini saya akan membuat menu lontong banjur sambal oncom. Bagaimana resep dan cara membuatnya? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini peran utamanya ya teman-teman, yaitu oncom. Ini oncomnya harus kita haluskan terlebih dahulu. Ini oncomnya dari Bandung ya teman-teman. Dan teman-teman kalau mau memakai tempe boleh, tapi yang pasti rasanya jadi beda ya. Dan untuk membuat sambal oncom ini, kita pakai oncomnya yang dari ampas kacang ya teman-teman. Jangan pakai yang oncom dari ampas tahu, kurang gurih ya. Nah, setelah oncomnya sudah dihaluskan, kita sisihkan terlebih dahulu untuk menyiapkan bumbunya. Ini dia bumbunya, ada 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 ruas kencur, 5 biji cabai rawit, dan 6 biji cabai merah keriting. Dan yang suka pedas boleh ditambah cabai rawitnya, tapi menurut saya ini kepedasannya cukup ya teman-teman. Oh ya, nanti kita siapkan juga daun bawang yang sudah diiris halus. Langkah pertama, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai harum dan tanak ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita masukkan oncomnya ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai oncom dan bumbunya tercampur rata. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kabar baik ya. Bagi yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan sehat lagi, amin. Banyak-banyak minum air putih hangat ya teman-teman. Setelah bumbu dan oncomnya tercampur rata, kita masukkan air sebanyak 700 ml. Kita masak sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita bumbuin ya teman-teman dengan garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir 2 sendok makan, dan gula aren kurang lebih 50 gram. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Terakhir kita masukkan potongan daun bawang. Seperti biasa, jangan lupa dicek rasa. Dan ini rasanya sudah oke. Oh ya, kalau kuahnya ingin sedikit mengental, kita tambahkan dengan larutan tepung maizena ya teman-teman, kurang lebih 1 atau 2 sendok makan. Nah, ini kuahnya sudah agak sedikit mengental ya teman-teman. Ini dia
dia, sambal oncomnya sudah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang saya akan membuat lontongnya. Ini saya siapkan beras sebanyak 250 gram. Setelah dicuci bersih, kita akan masak dengan air sebanyak 600 ml. Masukkan sedikit garam ya teman-teman. Kita aduk-aduk dan kita masak sampai berasnya mengembang. Nah, ini airnya sudah menyusut. Berasnya sudah mengembang, matikan kompor dan kita tutup, diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka, kita aduk-aduk supaya kematangannya merata. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Lalu nasi aronnya kita tumbuk dengan ulekan ya teman-teman. Jangan lupa ulekannya dibungkus plastik supaya tidak lengket. Nah, ini hasil tumbukan tadi ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini kita bungkus dengan daun satu persatu sampai selesai. Cara membuat lontongnya, kita ambil daun dan kita isi dengan adonan kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kita gulung-gulung seperti lontong ya teman-teman. Tapi ini tanpa disemat pakai biting atau tusukan, hanya ujungnya dilipat ke bawah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dia bentuk lontongnya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Buat teman-teman yang merayakan, selamat memperingati Isra Mi'raj yang ke-1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga membawa berkah dan kebaikan. Amin. Kemudian kita kukus ya teman-teman. Nah, ini saya sudah memanaskan kukusannya. Dan posisi lontongnya boleh diberdirikan atau seperti ini ya teman-teman, sama saja. Kita kukus selama kurang lebih 45 menit atau 1 jam ya teman-teman. Nah, ini sudah 1 jam dan lontongnya sudah matang. Langsung kita tiriskan ya teman-teman. Nah, ini dari 250 gram beras bisa jadi 8 atau 10 biji lontong ya teman-teman. Waktunya mencicipi ya teman-teman. Dan ini rasanya super enak.
Dengan resep ini rasanya pas loh teman-teman, pedasnya, manisnya, asinnya, gurihnya. Dan lontongnya juga cukup lembut ya. Kita bisa makan dengan kerupuk kuning teman-teman. Kalau di Bandung ada kerupuk mie ya. Kalau di sini tidak ada, jadi saya pakai yang ada saja. Silakan dicoba ya teman-teman, hasilnya pasti oke loh. Ya wis, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah, bye-bye.